Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan apa kabar untuk sahabat Iskasmul dimanapun semuanya berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, yakni Bapak Dekan dari Fakultas Teknologi Kesehatan dan Sains, Bapak Ners Asrul Eskap MMKes. Beliau merupakan juga salah satu dosen dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan dengan mengampu mata kuliah keperawatan dasar dan keperawatan anak. Dan soal prestasi, alhamdulillah beliau tidak perlu diragukan lagi. Mulai tahun 2017, 18, 19 dan di tahun 2021 beliau mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti, dan alhamdulillah di tahun ini, di tahun 2022, beliau mencetak sejarah di kampus Iskasmul Sidrap. Beliau merupakan orang yang pertama lolos dalam skema pengabdian masyarakat, satu-satunya yang pertama lolos pada skema pengabdian masyarakat, yaitu pendanaan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, selamat pagi Pak Asrul. Ya, pagi Pak. Assalamualaikum. Karena ini masih kita berada di bulan Syawal, ya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin juga Pak. Ya. Baik. Nah, gini nih Pak Asrul, mungkin Bapak Asrul bisa jelaskan kepada sahabat Iskasmul dimanapun berada. Nah, kira-kira sebenarnya penelitian kompetitif nasional dan PEMAS itu seperti apa sih Bapak? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya. Baik, kasih ya. Jadi untuk penelitian kompetitif nasional dan pengabdian ini adalah sebuah kompetensi yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti untuk seluruh dosen yang ada di Indonesia. Jadi seluruh, artinya baik dosen dari perguruan tinggi negeri maupun dari perguruan tinggi swasta itu dalam satu naungan kompetitif nasional. Jadi dengan melalui skema penelitian ataupun skema pengabdian masyarakat, semua dosen bersaing untuk meloloskan proposalnya. Nah, untuk tahun ini ya kurang lebih 5.000 yang lolos, itu hampir mendominasi dosen-dosen dari perguruan tinggi swasta. Jadi di sini juga terlihat tercermin bahwa kualitas dari dosen-dosen PTS yang ada di Indonesia itu hampir sama kok dengan dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi negeri. Ya, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Ya. Nah, Bapak tadi bahas nih ada terkait dengan skema-skema begitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan terkait dengan penelitian kompetitif nasional itu seperti apa dan skema-skemanya itu apa saja? Iya. Di dalam satu skema ya untuk penelitian saja itu ada beberapa pilihan yang harus diikuti oleh dosen. Yang pertama adalah penelitian dosen pemula. Nah, ini untuk dosen-dosen yang notabene pemain baru di perguruan tinggi ya. Jadi artinya kurang lebih 2 tahun dari masa kerjanya sebagai dosen itu sudah bisa mengikuti kompetensi penelitian dosen pemula. Dan ada juga PDKN, kemudian penelitian disertasi dokter, dan ada juga penelitian unggulan perguruan tinggi. Nah, jadi semakin kompetitif ya, jadi PDD, PDUK, PUPT itu persyaratannya semakin agak ribet ya, ya. Termasuk karya-karya yang telah dilahirkan oleh dosen itu dinilai, kemudian termasuk pendidikan terakhir juga itu dinilai oleh reviewer. Namun yang menjadi daya tarik adalah besarannya nilai atau biaya yang dianggarkan untuk penelitian-penelitian skema yang level atas tadi yang saya sebutkan. Begitu Pak. Nah, terkait tadi saya mau bahas sedikit nih Pak terkait dengan skema. Kita mungkin di ini saja ya, di awal-awal saja terkait dengan PDP. Nah, kira-kira syarat nih untuk yang bisa mengusul untuk penelitian PDP atau kepanjangan dari penelitian dosen pemula ya Pak. Kira-kira syaratnya seperti apa? Apakah harus sudah jadi dosen minimal sudah memiliki NIDN? Itu sudah bisa mengusul atau seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Oke. Untuk PDP, skema PDP ini memang wajib untuk dosen yang ber-NIDN ya. Itu yang harus wajib ber-NIDN. Untuk yang memiliki jabatan fungsional ini
yang saya ketahui dari beberapa panduan yang ada itu tidak mewajibkan, ya, tidak mewajibkan. Jadi ketika ada di antara teman-teman dosen yang belum memiliki jabatan fungsional akademik asisten ahli, itu bisa saja mengusulkan tetapi sebagai anggota. Sebagai anggota. Berarti ada ketua pengusul, ada anggota, begitu betul, ya, Pak? Ya. Ada ketua. Nah, ada ketua ya. Seorang ketua ini harus memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Nah, itu. Jadi untuk khusus penelitian dosen pemula nih tadi, minimal untuk ketua pengusul itu sudah memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Dan untuk anggota bisa non jabatan fungsional. Jadi sudah memiliki ini dan dia juga sudah bisa mengikuti terlibat. Betul sekali. Okay. Baik, Pak. Selanjutnya nih terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, kan kalau kita kan ini berada di naungan perguruan tinggi Muhammadiyah, berarti kita adalah catur dharma. Iya, betul. Nah, bagaimana nih tips untuk peneliti pemula dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian? Iya. Yang pertama tipsnya untuk dosen pemula itu adalah harus aktif. Aktif nih ya, Pak? Iya, aktif. Jadi aktif dalam dunia maya dan dunia nyata. Ya. Bisa dijelaskan, Pak, contohnya dunia maya, dunia nyata seperti apa? Jadi dunia maya, saya rasa teman-teman dosen ini sudah berselancar di internet, ya, di grup-grup Telegram, grup-grup WhatsApp. Di situ kita bisa melihat, membaca, bahkan mendapatkan informasi. Karena ya terkadang informasi itu lahir atau kita dapatkan dari teman-teman atau grup-grup yang kita ikuti tadi. Ya, sekali, Pak. Untuk dunia nyata, ya, sesama dosen di perguruan tinggi kita, sesama dosen di program studi kita harus aktif untuk bertanya, saling sharing, ya. Jadi jangan mendiami diri, ya, jangan pasif, harus aktif. Apalagi kalau pasif di dunia maya, lebih-lebih pasif di dunia nyata. Yakin dan percaya, hakul yakin, Anda tidak bisa berprestasi. Ya, betul sekali, Bapak. Ya. Nah, selanjutnya nih, terkait dengan seberapa besar sih peran penelitian dan pengabdian masyarakat bisa menunjang kinerja dari perguruan tinggi itu, Pak? Mungkin Bapak Asul bisa menjelaskan. Iya, saya akan mencoba menjawab. Saya bukan bidang dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, tetapi yang saya ketahui, efek domino, efek positif yang didapatkan oleh perguruan tinggi untuk kinerja penelitian dan abdimas itu saya lihat tentu sangat besar. Yang saya ketahui setiap tahun itu ada pelaporan indikator penelitian dan abdimas oleh operator LPPM kampus. Nah, mengacu dari laporan ini tentu akan menjadi feedback yang baik, yang positif kepada perguruan tingginya. Apabila melaporkan, ketika tidak melaporkan kinerjanya, tentu ini akan menjadi hal negatif untuk perguruan tinggi itu. Nah, bagaimana caranya melaporkan? Litan dan abdimasnya ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dosennya selama 1 tahun akademik itu. Jadi ketika ada beberapa dosen yang tidak mengerjakan, tidak melaksanakan litan dan abdimas, tentu apa yang mau dilaporkan oleh LPPM. Nah, di dalam laporan ini tentu akan termuat semua judul, lokasi penelitian, lokasi abdimas, tanggal, biaya, dana, sumber dana, mitra, dan lain-lain sebagainya, dan yang akan menjadi acuan tolak ukur penilaian oleh LLDikti Wilayah 9. Jadi akan berdampak positif ketika laporan atau ketika dosen kita, dosen-dosen, teman-teman dosen khususnya di ITKAS Muhammadiyah Sidrap ini aktif melakukan litan dan abdimas. Berarti peran dari penelitian dan pengabdian masyarakat ini sangat berperan aktif, sangat dibutuhkannya perannya ya, Pak, untuk menunjang dari keberlangsungan perguruan tinggi itu sendiri, terutama untuk klaster dan peringkingan ya, Pak. Iya, jadi sebenarnya untuk kita dosen ya wajib melaporkan litan abdimas kita di sistem terintegrasi kita. Setiap dosen yang dimiliki oleh setiap dosen itu kita laporkan di situ penelitian dan abdimas. Nah, ini akan menjadi sinkronisasi oleh LPPM perguruan tinggi yang dari sistem masing-masing dosen yang akan diambil datanya untuk menjadi bahan laporan ke LLDikti Wilayah 9. Jadi seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, pernah saya dengar
Nah, perbedaan dengan kita kan sama-sama mengajar nih, ada guru, ada dosen nih. Iya. Nah, pernah saya dengar perbedaan guru dan dosen itu adalah terkait dengan penelitian dan pengabdiannya ya, Pak. Betul. Begitu ya, Pak. Ya, jadi dosen dikatakan profesional, ya, profesi yang sangat profesional karena mencakup seluruh bidang, bidang penelitian dan pengabdian. Jadi semua kegiatan-kegiatan kita, pengajaran itu diintegrasikan ke bidang penelitian yang akan berefek positif kepada masyarakat. Kemudian hasil-hasil penelitian kita ini kita turunkan menjadi kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, dampak positifnya juga kepada masyarakat, sehingga itulah yang menjadi ciri atau pembeda seorang profesi guru dan profesi dosen. Iya. Jadi kalau ada teman-teman dosen di sini yang hanya mengajar, ya saya bisa katakan dia hanya seorang guru. Iya, dia seorang guru. Ya, seperti itu. Jadi intinya pembedanya seorang profesi guru dan dosen itu adalah terletak dari penelitian dan pengabdian masyarakat. Iya. Nah, kayaknya saya perlu gali nih terkait dengan kalau dari segi prestasi yang telah diraih oleh Bapak Asrul ini, saya lihat dari sejak tahun 2017 bahkan tahun ini top skor yang pertama mendapatkan hibah khususnya skema pengabdian masyarakat. Kira-kira mungkin Bapak Asrul bisa berbagi tips dan jitu atau strategi khusus apa yang bisa seorang dosen untuk lakukan agar bisa lolos pendanaan. Nah, mungkin Bapak Asrul bisa jelaskan atau pengalaman Bapak Asrul sendiri. Ya, baik. Saya bedakan ya tips dan trik. Ini tidak terlalu banyak, tetapi wajib kita lakukan. Tidak terlalu banyak, tetapi wajib kita lakukan. Yang pertama tipsnya, ya. Yang pertama adalah kita harus bekerja sesuai dengan panduan. Bekerja sesuai dengan panduan. Itu yang pertama. Jadi kadang kita mendapatkan ya proposal-proposal yang telah lolos di tahun-tahun sebelumnya, ya. Dan kita coba mengikuti pola dari substansi pengisian proposal ini, dan kita tidak menyandingkan dengan panduan yang ada di tahun ini, ya gitu. Jadi terkadang kita dosen lupa melihat panduan yang untuk tahun ini, karena tidak menutup kemungkinan ada perbedaan pedoman penulisan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Oh, jadi intinya panduan itu selalu berubah ya, Pak, dari tahun. Ada perubahan. Jadi contoh untuk pengalaman ini. Iya, pengalaman sekali. Ya, tahun ini mengaitkan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Ya, jadi tahun sebelumnya atau mungkin proposal yang kita contoh itu belum ada program MBKM. Nah, ketika kita tidak jeli melihat panduan di tahun ini, maka yakin dan percaya ada poin yang kita tidak jawab di panduan yang dikeluarkan di tahun ini, sehingga mempengaruhi nilai. Jadi tahun ini mengaitkan antara MBKM dengan kegiatan-kegiatan penelitian dan abdimas yang kita usulkan. Kemudian yang kedua tipsnya adalah menyandingkan bobot penilaian. Di saat kita bekerja, menyandingkan bobot, kita lihat judul, mungkin di bobot itu 10%, latar belakang 15%, kemudian tinjauan pustaka 30%, metode penelitian 40%. Itu harus kita lihat. Ketika bobotnya semakin tinggi atau semakin besar, maka perkuatlah di bobot itu. Perkuat, pertajam. Spesifikkan. Nah, ini itu. Kembali berbicara pengalaman Bapak nih. Bapak kan sudah lulus. Kira-kira pengalaman Bapak pertajam di bobot bagian mana? Di bagian mana? Ada kan tadi judul, ujian pustaka. Betul. Terus latar belakang. Nah, kira-kira Bapak pertajam sehingga Bapak bisa lulus. Ya. Nah, untuk penelitian, ini penelitian alhamdulillah sudah 5 tahun saya lolos. Saya memang mengspesifikkan di bagian roadmap penelitian saya. Itu roadmap penelitian ini sangat-sangat menunjang, sangat mendukung. Karena roadmap ini memperlihatkan kepada tim reviewer nasional yang menilai kita punya proposal usulan, dia melihat, oh ini dosen sebelumnya melakukan
penelitian tentang ini. Kemudian akan yang akan dilakukan 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian seperti ini. Dan kata kuncinya untuk roadmap adalah adanya korelasi, adanya hubungan atau linier, linier dengan bidang ilmu kita. Misalkan kemudian di 2 tahun sebelumnya kita mengambil konsentrasi pada anak, kemudian tahun sebelumnya konsentrasi pada anak, kemudian tahun ini pada anak, 2 tahun kemudian pada anak. Nah, ini harus terjadi linier, harus ada hubungan semua. Nah, itu kata kunci untuk roadmap. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, para dosen itu tidak usah terlalu tabu atau takut dengan menyusun dengan roadmap. Nah, itu harus kita perkuat di situ, sangat tinggi nilainya. Nah, untuk Abdimas, karena ini juga pengalaman lolos pertama. Ya, betul sekali Pak. Ini sangat merupakan mungkin skor ya. Mungkin saja itu menjadi salah satu penyebab ya. Jadi kita juga tidak tahu karena hasil review sampai sekarang belum kita ketahui. Ya. Kemudian untuk analisis situasi, bobotnya itu adalah di masalah dan solusi. Masalah dan solusi. Ya, harus mitra yang kita tempati kerjasama, yang akan kita berdayakan, harus terlihat masalah dan solusi. Masalah dan solusi. Jangan sampai masalahnya A, kemudian kita berikan solusinya C. Ya, pahami baik-baik. Contoh misalkan, misalkan di dalam penelitian saya ya, saya kan mengangkat judul redesign post PAUD. Ya, jadi redesign post PAUD. Nah, masalah yang muncul di post PAUD PKBM Amanat Rakyat ini, tempat saya yang akan melakukan pengabdian masyarakat, itu para kader tidak mengetahui sistem pengelolaan manajemen yang ada di dalam PAUD. Ini para kader. Kenapa guru? Kenapa bukan guru? Kenapa kader? Ya memang yang di sana mengelolanya adalah kader. Jadi jangan dipaksa seorang guru. Ya. Berikan, tuangkan, perlihatkan secara nyata di proposal kita. Kalau memang seorang kader ya kader. Jangan dipaksa guru. Jadi kader. Ya, kader ini masalahnya adalah ketidaktahuan. Ya, mengelola, tidak adanya visi misi, tidak adanya struktur organisasi. Ya, jadi hal sepele menurut kita itu mungkin mudah ya, tapi menurut mereka tabu. Inilah peran kita. Di sini kita masuk. Kita mewadahi mereka bagaimana cara mengelola manajemen PAUD. Nah, solusinya harus menjawab dari masalah tadi. Iya, solusinya adalah memberikan pendampingan pengelolaan manajemen seperti penyusunan struktur organisasi, penyusunan visi misi, tata kelola buku administrasi, tata kelola buku uang masuk uang keluar, kan seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini cuma hal biasa. Hal biasa. Tapi kenyataan yang ada mereka tidak tahu. Iya, sehingga itu tadi yang kita tanyakan, bagaimana caranya memperkuat? Ya, perkuat di presentasi yang tinggi bobot tadi. Kalau pengabdian itu di analisis situasi, masalah dan solusi. Harus terlihat. Karena begini ya, di dalam setiap pengusulan hibah ya, baik skema penelitian maupun pengabdian masyarakat, kita harus meyakinkan mereka reviewer. Ya. Indonesia sangat luas. Bagaimana caranya kita meyakinkan bahwa proposal ini betul-betul kita akan laksanakan dan masalah yang ada betul-betul terjadi. Harus diyakinkan itu. Jangan hanya statement saja, ya. Jangan statement saja. Kita harus meyakinkan supaya dia tidak berpikir bahwa kita ini berbohong misalkan, ya. Kita ini hanya ingin koinnya saja misalkan. Itu harus, itu poinnya juga, itu poinnya. Nah, terkait dengan meyakinkan nih Pak Asrul. Iya. Kira-kira tips Pak Asrul nih untuk meyakinkan reviewer seperti apa? Ya. Ini bagus juga nih kita bahas ya. Kita semua seru sekali kita bahas. Betul. Jadi coba membawa ke diri kita ya. Ketika mahasiswa ingin melakukan konsultasi judul, ya, mungkin laporan pelaksanaan kegiatan KKN, di dalam laporan atau bimbingan skripsi, bagaimana kita bisa meyakini bahwa kegiatan ini dilaksanakan? Coba membawa ke diri kita. Ya, betul sekali. Ya. Mungkin salah satunya ya kayak ada dokumentasi begitu. Betul. Dokumentasi. Dokumentasi, recording sangat penting.
Nah, yang saya lakukan untuk skema pengabdian kepada masyarakat ini adalah sejak saya tinggalkan kampus, saya foto, kemudian sampai di pintu rumah mitra, kemudian saya foto lagi, kemudian sampai pada penandatanganan mitra, melihat situasi PAUD, saya dokumentasikan semua. Berarti dokumentasi Bapak melalui bentuk foto itu Bapak cantumkan ke dalam proposal begitu ya Pak? Betul sekali, saya cantumkan. Dan apakah itu tertuang di panduan bahwa bisa untuk jenis foto itu bisa kita cantumkan di proposal begitu? Di panduan itu ada kata yang menyatakan bahwa bisa memasukkan gambar. Bisa. Nah, itulah yang saya masukkan. Ya. Jadi saya perlihatkan di sana beberapa foto realita yang ada. Jadi ketika itu dibaca oleh reviewer, yakin dan percaya, pasti dia meyakini, oh ini benar. Ini benar terjadi. Ini sudah ada. Iya, jadi seperti itu ya. Dan kita juga harus membuat strategi mewarnai atau memunculkan keunggulan kita di dalam proposal. Mewarnai, memunculkan keunggulan kita dalam proposal. Itulah yang membedakan proposal saya dan proposal Pak Indiruan misalkan. Contohnya, contoh dari adanya gambar itu ya Pak? Iya, misalnya dari gambar itu ya. Terus apa lagi kira-kira kemudian Pak? Dari prestasi yang telah kita capai. Oh, prestasi. Iya. Kayak bagaimana nih Pak? Mungkin yang Bapak bisa jelaskan tadi ini ya. Iya. Sebelumnya Bapak pernah lulus di tahun 2017. Betul, iya. Itu kita ceritakan di latar belakang. Bukan. Jadi itu muncul kalau nggak salah itu di bagian tinjauan pustaka ya, state of the art itu kita munculkan di bagian bab terakhir. Di bab terakhir. Ya, ini masih tips saya ya, tips saya pribadi saya ya. Dan sudah lulus dengan cara ini. Betul. Ya, karena kenapa? Yang pola pikir tadi kita harus meyakinkan reviewer bahwa kita bisa. Ketika diberikan tanggung jawab melaksanakan, saya mampu. Dengan apa pengalaman yang telah kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Pak. Iya, jadi itu tadi memperlihatkan warna. Jadi sejak tahun 2017, 18, 19, 20 saya lulus dengan skema ini, dana sekian, pelaporan saya laksanakan tepat waktu, luaran yang saya janjikan, luaran wajib saya laksanakan, luaran tambahan saya tunaikan. Itu harus dimunculkan semua. Itu kita munculkan di proposal. Ya, dan ingat, harus wajib ya, menurut saya bukan pedoman, bukan panduan ya. Kita bold. Oh, kita bold bagian di bawah itu. Betul. Setiap yang menurut kita penting untuk dibaca oleh reviewer harus di bold. Itu ya. Itu juga penting karena kenapa? Dalam coba kalau kita memeriksa laporan. Betul sekali, Pak. Itu kan banyak sekali yang mana yang mau dibaca, yang mana menarik, yang mana intinya nih. Mana intinya. Betul sekali. Nah, ketika kita membol itu langsung membuat mata reviewer langsung itu menuju ke sana. Ini apa ini? Ini apa yang dituliskan di sini? Seperti tadi masalah dan solusi. Nah, masalahnya kita bol. Kemudian titik 2. Uraikan semua secara spesifik masalah. Kemudian solusi. Kita bol kembali. Solusinya apa? Ingat, dalam memberikan solusi urutkan sesuai dengan masalah. Misalkan masalahnya tadi yang pertama tata kelola pos PAUD. Solusi yang pertama adalah tata kelola pos PAUD. Harus selalu secara berurutan ya. Itu juga yang harus perlu kita perhatikan. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lagi nih Pak terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar nih. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit hubungan dari judul Bapak yang lulus di sini dengan MKM di mana ya Pak? Iya. Memang sejak pelantikan Mas Menteri Mas Nadiem ini Pak Nadiem. Pak Nadiem ini mengeluarkan beberapa kebijakan termasuk Permendikbud ya nomor 5 yang di dalamnya itu membahas MBKM. Jadi MBKM ini seperti yang kita ketahui bersama ada 8 macam kegiatan yang wajib atau mungkin menjadi pilihan
ya oleh dosen dan mahasiswa untuk dilaksanakan di perguruan tinggi. Nah, awalnya juga kami bingung, kami bingung menyusun, apalagi kami perguruan tinggi kesehatan yang tidak terlalu apa ya, belum sangat sulit menyesuaikan dengan program BKM. Nah, panduan yang ada saya lihat ini ada tertuang minimal mahasiswa, 5 mahasiswa yang kita ikutkan, kemudian program MBKM apa yang akan dilahirkan. Nah, berdasarkan pengalaman saya untuk kegiatan untuk skema Pengmas ini, pengabdian masyarakat yang lolos, kegiatan MBKM itu yang saya klaim adalah kegiatan proyek independen mahasiswa. Proyek independen. Iya, proyek independen mahasiswa. Jadi saya melibatkan 5 mahasiswa dengan 2 program studi. Jadi 3 mahasiswa dari sarjana keperawatan dan 2 mahasiswa dari sarjana administrasi kesehatan. Nah, jadi kelima mahasiswa nanti ini akan mendapatkan poin plus dari kegiatan MBKM-nya yang akan menjadi bahan konversi dari SKS mata kuliah yang dipelajari di semester selanjutnya. Jadi seperti itu. Poinnya dari situ ya. Iya, poinnya. Jadi memang tadi di awal saya sampaikan dosen memang harus memperhatikan panduannya. Betul sekali. Harus jeli memperhatikan panduan. Meskipun sudah ada contoh yang sudah lulus tahun-tahun sebelumnya, itu tidak apa-apa kita sandingkan juga, tetapi jangan melupakan panduan pada tahun berjalan pada tahun itu. Karena yakin dan percaya pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Meskipun itu tidak signifikan perubahannya, tetapi pasti ada perubahan. Dan pengalaman Pak Asrul selama kurang lebih 5 tahun yang berhasil ini mendapatkan begitu ya. Iya. Setiap tahun panduan pasti ada berubah. Ada berubah, betul sekali. Terus Pak Asrul nih, terkait dengan hibah penelitian dan mengabdi masyarakat, biasa disandingkan dengan insentif kekayaan intelektual. Iya. Bagaimana pendapat Pak Asrul terkait dengan hal ini? Ya, pendapat saya sangat setuju, sangat setuju. Saya alami sendiri, mungkin jika bukan hibah penelitian, karya-karya haki saya tidak ada sampai sekarang. Di samping biaya yang cukup tinggi, ya, itu juga yang akan mau dihakikan itu apa? Itu membuat kami bingung. Nah, ketika ini program dari Kemendikbudristek menyandingkan membuat sebuah luaran wajib haki, ya, ini memaksa kami untuk membuat atau menyusun dan menciptakan haki, ya. Jadi di penelitian saya pada tahun 2018 ya, kalau tidak salah, itu dengan skema PDP dengan dana yang disetujui itu 19.660. Kemudian di luaran tambahan saya janjikan haki paten. Haki paten. Dan alhamdulillah mendapat suntikan dana tambahan 20 juta lagi. Masya Allah. Itu 2018. Jadi alhamdulillah dengan menyingkronkan atau mewajibkan proposal kami dengan luaran haki, itu membuat karya-karya dosen itu semakin bertambah, khususnya pada hak cipta kita. Iya, seperti itu. Begitu ya Pak. Aduh, alhamdulillah kita mendapatkan informasi sangat jelas ya Pak pada pagi hari ini. Nah, sebagai closing statement nih Pak Asrul, kira-kira apa? Atau ada motivasi tidak buat dosen-dosen, terutama dosen-dosen yang tahun ini tidak lulus ya Pak? Kira-kira ada tidak closing statementnya sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini? Oke, baik. Untuk closing statement, yang pertama saya sampaikan adalah dosen yang tidak lulus tahun ini tetap semangat, ya, tetap semangat. Peluang pasti ada, peluang pasti ada. Ya, walaupun bukan di Kementerian Kemendikbud, mungkin ada di tempat lain. Ya, jadi tetap semangat melakukan penelitian, baik itu didanai secara nasional maupun dari diri kita sendiri selaku dosen. Kemudian profesi seorang dosen itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu banyak tanggung jawab yang harus dilaksanakan, termasuk dharma kedua penelitian dan dharma ketiga pengabdian kepada masyarakat. Jadi berprofesi sebagai seorang dosen harus profesional, harus profesional. Jangan mengerjakan penelitian dan pengabdian
ketika proposal kita didanai. Tetapi lakukanlah hal itu menjadi sebuah kewajiban seorang dosen yang profesional. Dan yang terakhir, ada pepatah yang akan saya bacakan yang saya kutip dari Ananta Thor. Beliau menyampaikan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi teman-teman dosen melakukan penelitian, melakukan pengabdian masyarakat, melakukan pengajaran, itu adalah outcome dari kegiatan menulis. Maka menulislah, karena tanpa menulis kita akan hilang di masyarakat dan kita akan hilang dalam sejarah. Seperti yang saya raih hari ini. Alhamdulillah ya Pak. Saya berhasil meloloskan skema pengabdian masyarakat, dan itu akan menjadi kenangan untuk teman-teman dosen. Teman-teman dosen terus menjadi semangat sehingga bisa mengikuti jejak-jejak para senior dosennya yang ada di Kesmo Desidrap. Ya begitu ya Pak Asrul. Sebelumnya alhamdulillah, terima kasih Pak Asrul atas kesempatannya pada siang hari ini bisa bergabung dengan tim podcast Kesmo Sidrap, bisa berbagi, bisa memotivasi teman-teman dosen, dan saya mewakili dari tim Kesmo mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Bapak Asrul sendiri. Baik sahabat Iskesmu dimanapun berada, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, saya akan bacakan dulu transport untuk sponsor pendukung kita. Yang pertama dari Asara Sabung Laundry, ini beralamatkan di Rijampitu, Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Terus yang kedua dari Yuska Pring, beralamat di Jalan Rusa, Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Terus yang ketiga dari Bucket Corner, beralamatkan di Jalan Andi Pakana, Kabupaten Sidrap. Terus dari Elsan Butik, Jalan Nemal Pangkajene, beralamatkan Jalan Nemal Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Terus Karya Merenu, beralamatkan di Rijampitu, Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Bola Belo, beralamatkan di Beloka, Kecamatan Pancalotang. Dan yang terakhir Yei Kitchen, beralamatkan di Lautan Salo, Rapang, Kabupaten Sidrap. Baik sahabat Kesmu, mungkin ini saja sampai di sini perjumpaan kita pada siang hari ini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan narasumber yang lebih asik lagi dan lebih kece. Dadah.